itu. Kematian Sutrimo memunculkan berbagai spekulasi karena posisi Sutrimo di lingkaran ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang saat ini jadi tersangka dugaan pidana pencucian uang dan korupsi. Apakah penyidik sedang memperluas pemeriksaan terhadap pihak lain termasuk Febri Adriansyah? Saya akan berdiskusi bersama dengan para narasumber. Bergabung malam ini Hermawan Sulistyo, Guru Besar dari Universitas Bhayangkara, dan Arianto Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini, Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Dua kasus, kasus kematian Sutrimo, Bapak-Bapak, dan kasus TPPU plus korupsi terhadap Febri Adriansyah. Dua ini dianggap publik bertalian, satu sama lain saling berkaitan. Kita coba bahas soal kasus Sutrimo dulu, Pak Ari. Kalau melihat perkembangan kasusnya sampai dengan saat ini, polisi terakhir kali bilang masih mengukur wajar tidaknya kematian dan mengukur potensi ada tidaknya kasus pidana. Kalau sampai detik ini dari penilaian Anda, ada atau tidak pidana itu, Pak Ari? Ya, sekarang polisi sendiri menyatakan sampai sekarang masih dalam penyelidikan. Artinya, teoritis ya nih, kalau yang namanya penyelidikan itu berarti tindakan-tindakan untuk mencari apakah itu ada tindak pidana apa tidak. Nah, sampai sekarang polisi sudah 6 hari dari TKP itu masih melakukan penyelidikan. Padahal rakyat sudah minta tanya-tanya ini masuk kayak gitu bukan tindak pidana sih gitu. Nah ini polisi sebenarnya ditantang. Kalau saya pribadi ya, ini polisi ini sekarang tugasnya adalah memberikan keterangan pada rakyat. Ini loh, ini si Trimo dulu itu ketemunya gimana, terus kemudian dibawa ke rumah sakit bagaimana, apakah sudah meninggal apa tidak, terus kemudian dibawa ke kampung sana gitu. Ya. Kalau orang meninggal mendadak kayak gitu, Pak, kalau yang meninggal itu orang yang tidak terkenal ya, misalkan orang gelandangan atau siapa itu, nggak akan jadi masalah. Tapi masalah ini kebetulan Pak Trimo ini pembantu rumah tangganya Pak Jampitsus yang sekarang ada masalah, yang diduga pasti ada kaitannya itu. Nah, disitulah maka kemudian polisi didesak untuk ditanya pada publik. Tapi kemudian kan yang jadi pertanyaan gini, sorry saya potong Pak, yang jadi menarik juga adalah saat pihak keluarga tidak mau ada otopsi, tapi dorongan ekshumasi ini apakah memungkinkan untuk dilakukan? Dan tapi rasanya juga tidak terlihat ada upaya untuk mengejar ekshumasi ini biar jelas kematiannya karena apa, Pak? Ya karena polisi sekarang masih penyelidikan. Kalau yang namanya ekshumasi itu adalah tindakan di dalam penyidikan. Makanya kalau saya pribadi sih ya, sebenarnya polisi harus sudah mencari alat bukti ya, 2 alat bukti untuk menentukan bahwa ini kasus ini patut diduga sebagai suatu tindak pidana apa tidak gitu. Karena polisi harus menjawab ini nanti. Oh, kalau memang iya, polisi ini si Trimo ini meninggalnya karena apa? Untuk menjawab itu hanya pakai otopsi, Pak. Yang namanya otopsi itu hanya kalau sudah pada tahap penyidikan. Nah, kalau pihak korban itu keberatan, itu kalau sudah pada tahap penyidikan, polisi penyidik bisa minta izin kepada hakim untuk terpaksa melakukan ekshumasi dan menerangkan pada rakyat, ini loh kira-kira meninggalnya karena ini. Itu pun nanti masih ditelusuri lagi. Ini meninggalnya apa dibunuh ataupun terbunuh ataupun celaka apa-apa. Hanya dengan otopsi dan ekshumasi saya kira polisi bisa menjawab itu. Prof Kiki, menurut Anda dua bukti sudah terlihatkah sebetulnya sehingga perlu ditelusuri lagi atau ditindaklanjuti jadi penyidikan kasus ini? Enggak, kita fokus satu saja dulu, yaitu kematian Sutrimo. Nah, Pak Arianto, saya nyambung Pak Arianto itu tadi, ya. Persoalannya adalah dilakukan ekshumasi kalau dia dibunuh karena racun, itu udah nggak bisa, ini udah seminggu. Racun misalnya cyanida dan arsenikum itu hanya beberapa jam karena dia gas. Beberapa jam udah hilang, sudah tidak bisa dideteksi lewat ekshumasi, lewat forensik. Nah, jadi kalau seharusnya itu pada saat mati itu dokter tidak merilis dulu. Dan polisi segera melayangkan SPV, surat permintaan visum, supaya sebisa segera dilakukan visum oleh dokter forensik. Nah, ini polisi tidak melakukan itu, sehingga kalau ini tidak ditemukan alat bukti yang lain dari segi fakta fisik medis itu sudah sulit gitu. Sampai polisi tidak melakukan itu, Anda merasa bahwa ini polisi lagi coba hati-hati, atau ada maksud lain di sini, Prof Kiki?
saya curiga ditekan-tekan Sama siapa? karena iya sama jin dan setan itu kan gitu. Oh, ditekan-tekan. Saya tahu ada telepon-telepon masuk untuk ke apa? Untuk menekan tim forensik dari polisi di kedokteran di mana rumah sakit Polri, rumah sakit Polri. Nah, kalau kemudian sampai dipindahkan itu, kalau dilakukan sekarang ekshumasi hanya bisa mendapati kalau dia misalnya sambil diracun itu dicekek lehernya, misalnya Baik. strangle. Oke. Nah, Kalau begitu, kalau racun yang sifatnya gas itu tidak akan punya bukti apa-apa. Nanti ujung-ujungnya di ruang publik yang disalahkan polisi. oke, Karena kalau masih jadi pertanyaan seperti ini, Prof, menurut Anda, mengingat Sutrimo ini sudah diakui pihak keluarganya, dia adalah kepala rumah tangga Febri Adriansyah, perlukah Febri juga diperiksa dalam perkara ini? Sebagai saksi nah, kunci? iyalah. Orang mati di rumahnya kok, masa dia nggak diperiksa? Gitu. Nah, Matinya bukan di rumahnya, Pak. Di sebuah klinik, Hah? Pak. Masih berdekatan dengan itu, tapi Iya, bukan di rumahnya. Hah. dia lari ke klinik itu karena sakit mendadak itu. Ada nggak dia? Kalau lihat umurnya 42 tahun, ya, tidak ada medical record ke belakang bahwa dia sakit jantung atau apa gitu, sakit gula. Gula tidak punya implikasi kalau tidak punya penyakit yang lain. Oke. Nah, jadi dia lari datengin klinik itu mati sampai di sana. Tapi ini kan larinya dari rumahnya Jampitsus. Belum, mantan Jampitsus gitu. Oke. Nah, jadi harus diselidiki status dia apa di situ. Oke. Statusnya apa, lalu hubungannya selama ini karena ada data digital forensiknya bahwa dia berantem sama salah satu ring satunya Febri gitu. Oke. Pak Ari, Anda juga merasa bahwa perlu Febri ini diperiksa untuk kasus kematian Sutrimo ini? Ya sudah pasti dong Pak, kalau menurut saya gitu. Karena itu seperti saya katakan ya, kalau Sutrimo itu orang yang gelandangan ya, yang nggak dikenal siapa orang itu, ini nggak masalah kayak gini, ini nggak diotopsi dan sebagainya, karena nggak akan jadi pertanyaan orang kan itu. Tapi karena ini orang yang sangat terkenal gitu ya, otomatis ya orang-orang yang dekat situ harus diperiksa. Kalau tidak itu berarti polisinya itu diancam atau disogok, mungkin gitu sehingga tidak melakukan tindakan ke sana gitu. Ini secara teoritis ya. Itu kalau mempelajari orang yang meninggal kayak gitu tuh, ya mesti dicari ini siapa, hubungannya kemana, sebelum itu dia di mana, kenapa dia ke Jakarta gini, kemudian apa kira-kira kemudian bisanya lari ke situ tuh kenapa, apa dia memang karena kesakitan seperti kata Prof tadi datang ke tempat klinik yang mati itu apa yang sudah lama tidak ada apa kegiatannya itu. Dan kemudian yang jelas yang harus diterangkan pada polisi adalah si ini meninggalnya kena apa gitu. Oke. Nah, meninggalnya kena apa itu mutlak walaupun terlambat ya menurut saya nggak apa-apa ekshumasi dulu waktu kasus dulu yang di Medan itu kan sudah 3 bulan tuh Baik. ekshumasi juga kan. Sambil kita juga menunjukkan ini posisi, sambil kami juga menunjukkan ini posisi-posisi dari kediaman Febri kemudian ditemukannya Sutrimo di salah satu klinik, jaraknya tidak terlalu jauh, bahkan bisa dibilang cukup berdekatan begitu dengan area yang masih terbilang cukup sama begitu di area yang sama. Di sisi lain kita juga memperhatikan begini, Pak Ari. Publik sekarang berspekulasi ini ada kaitannya kematian Sutrimo dengan kasusnya Febri yang ditangani Kejaksaan Agung. Nah, kalau dari informasi yang Anda paham, yang Anda terima setidaknya sampai dengan saat ini, Sutrimo ini yang jelas sebagai kepala rumah tangganya Febri juga bagian dari saksi nggak sih untuk kasusnya Febri ini? Kalau seandainya untuk kasus yang mana ini? Kasus Untuk Febri yang kasus Pak TPPU Febri. dan korupsi yang di Kejaksaan Ya sudah Agung itu? pasti, dia pasti akan itu saksi utama kalau menurut saya karena kan dia yang ada di rumahnya pasti akan menjadi saksi utama itu dibutuhkan. Nah sekarang kemudian meninggal kan publik langsung menuding gitu aja. Itu pasti ini dihilangkan kan kayak gitu. Itu tudingan publik ya. Ini tantangan polisi. Polisi harus menjawab dengan itu dengan scientific. Itu tidak hanya kira-kira gini kesimpulannya pasti gitu. Justru itulah maka polisi sekarang harus cepat terapkan scientific, nggak usah ragu-ragu, jangan penyelidikan terus ragu-ragu gitu.
kalau sudah penyidikan nanti ya kita melakukan upaya paksa, mau ekshumasi, mau otopsi dan sebagainya, masih kurang bukti bahwa itu suatu tindak pidana, ya di SP3 nggak apa-apa. Tetapi polisi akan sudah bisa diakui oleh masyarakat bahwa polisinya tidak bohong. Tanpa adanya periksa itu ya, seperti saintifik ini untuk membuktikan ini orang ini matinya kena apa itu ya. Itu aja itu polisi udah akan menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat. Oke. Belum ketemu nanti siapa yang membunuh. Itu masih ada 2 step. Harus diketahui ini matinya kena apa, kemudian kalau dia mati, misalkan taruhlah mati keracunan. Apakah dia diracun, keracunan sendiri, atau karena kecelakaan. Nah, itu Oke. dicari pelakunya, harus butuh penyidikan lagi gitu. Dalam analisis Anda juga sama, Prof. Kiki, bahwa sebetulnya Sutrimo ini bisa jadi saksi kunci untuk kasusnya Febri di Kejaksaan Agung? Iya, sangat, sangat. Itu Pak Arianto tadi sudah menjelaskan. Nah, saya ingin menjelaskan supaya tidak salah terima. Saya tidak menolak ekshumasi, bahkan itu harus wajib dilakukan supaya untuk mengetahui, karena jangan-jangan ini nanti dipakai alibi gitu loh. Dari hasil ekshumasi itu tidak ditemukan mati karena racun. Padahal bisa saja matinya karena racun itu. Nah, karena sifat racun yang mematikan itu biasanya kan arsenikum dan arsenikum itu ya. Itu menguap beberapa jam sehingga kalau sudah seminggu itu tidak ada jejaknya. Tetapi polisi bisa menjelaskan ini, seluruh prosedur ekshumasi bisa saja itu disengaja oleh pelaku untuk menghilangkan jejak. Nah, Ini masalahnya kan juga sekarang kondisinya Sutrimo sudah meninggal. Cara untuk mencari talian kasus ini apakah bisa lewat cara lain, entah itu jejak digital, Lah, mengingat ponsel juga nggak ada penjelasan loh ini ada atau tidaknya. gampang saja. Dia kan orang yang ada di rumah yang ada ratusan miliar. Masa nggak diperiksa? Itu aja logikanya udah nggak masuk ke logika publik gitu lah. Bahwa dia tahu atau dia ikut atau dia menyembunyikan, itu kan persoalan lain. Tapi semua lingkungan, kalau perlu tetangga segala macam itu harus diperiksa oleh polisi. Gitu. Kenapa? Untuk mengumpulkan data, petunjuk, kaitannya gitu. Jangan-jangan si Trimo ini saksi kunci yang tahu persis berapa jumlah uang yang dikirim ke sana ke sini segala macam, karena terutama kalau uang cash kan saya yakin dia ikut gotong-gotong berangkasnya gitu loh. Nah, jadi tidak boleh disingkirkan semua fakta yang ada lalu itu dipaparkan ke publik, karena kalau tidak nanti hasil ekshumasi polisi itu bisa dimanipulasi. Tuh, tidak ada racun, tudingannya racun. Enggak. Bisa saja dia strangle, dicekek oleh pelakunya. Baik, oke. Ada jejaknya. Tapi satu hal menarik juga begini Pak Ari. Yang menarik dari proses pengusutan kasus Febri di Kejaksaan Agung, ada satu pihak, satu saksi, Ferry Hongkiriwang, sudah menyampaikan kesaksiannya di Kejaksaan Agung saat diperiksa, lalu kemudian sekarang meminta permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Muncul ada yang berpikiran begini, apa jangan-jangan dia minta perlindungan karena takut ada kaitannya seperti kasus kematiannya si Sutrimo ini? Atau sebetulnya kasus TPPU kemudian dikaitkan kasus TPPU, saksi ini kemudian minta perlindungan, hal yang wajarkah? Nah, saya nggak bisa jawab gitu ya, karena sekarang lembaga saksi itu memang dia menerima perlindungan saksi yang minta perlindungan. Nah, kalau saksi itu nanti tanya ke lembaga perlindungan saksi, ya nanti tinggal lembaga saksi itu mau menerima apa tidak. Tapi logis nggak atau wajar nggak kasus pencucian uang, saksi yang ditanyakan soal kasus pencucian uang meminta perlindungan ke LPSK? Apakah ada hal yang dikhawatirkan nggak sih? Kalau dari aspek hukum ya itu wajar saja, karena itu hak daripada saksi untuk minta, kan gitu kan. Nah, permintaannya itu kan kenapa kok dia minta perlindungan? Nah, bisa jadi kan minta takut nanti dia diancam oleh siapa ya, pokoknya yang tidak suka dengan dia kan gitu. Pasti dia juga mungkin sama juga sama si Trimo ini mungkin nanti akan dihilangkan takut itu juga bisa takut kayak gitu. Intinya orang yang minta perlindungan saksi pada lembaga perlindungan saksi itu kan orang yang jiwanya terancam karena menjadi saksi itu gitu. Nah, karena terancam akan dihilangkan sebagai saksi itu juga bisa, atau
terancam akan diancam supaya tidak ngaku dan sebagainya. Itu saya kira alasan daripada orang minta perlindungan pada saksi. Itu yang saya ketahui, Pak. Jadi saya sih nggak menilai wajar apa tidak. Oke. Jadi Kalau itu Prof, hak dia untuk minta, tapi diterima apa tidak itu lembaga perlindungan saksi yang akan menentukan. Oke, walaupun kemudian masih diukur, masih ditelaah, Prof Kiki, tapi kalau menurut Anda seorang saksi kasus pencucian uang meminta perlindungan kepada LPSK terlebih untuk kasus dari TPPU Febri ini, hal yang lumrah-lumrah saja atau ada hal menarik di sini yang Anda cermati? Dari perspektif tersangka ya lumrah saja. Tapi yang publik harapkan itu LPSK ini kebanyakan kan aktivis, bekas aktivis kayak gitu. Ya tolak aja. Salahnya sendiri kan konsekuensi risiko fisik itu kan harus dihitung kalau orang korupsi sampai ratusan miliar seperti itu, sampai triliunan gitu lah. Ya, jadi bola mau dilempar ke tangan LPSK nih. Ya. Pokoknya seluruh prosedur hukum, formalitas ini diruwet-ruwetkan supaya panjang ini supaya ada waktu juga untuk menghapus jejak-jejak yang ada, terutama jejak digital ini. Kalau jejak fisik pada kasus Trimo, jejak medis itu bisa dilakukan kecuali untuk menelusuri racun. Ini berbeda kasusnya dengan Munir. Kenapa itu bisa ditemukan jejak gas racunnya itu? Karena begitu dia turun dibawa sudah dalam bentuk mayat, itu segera dilakukan otopsi karena forensik di Belanda itu tidak di bawah polisi gitu loh. Baik. Nah ini cilakanya. Dokter pun melepas gitu loh. Dokternya harus diperiksa juga gitu. Baik. Oke. Kalau mau adil ya semua diperiksa, tetangga diperiksa segala macam dan Tapi orang keyakinan Anda kalau dramanya sudah sampai seperti ini, kasus harusnya bisa cepat ditangani atau malah kebalikannya? Singkat saja. Kalau polisi berani, termasuk tekanan-tekanan oleh preman-preman telepon itu, ya bisa cepat. Ini dari segi teknis investigasi tidak sulit. Tapi masalah sulitnya ini kan banyak intervensi yang yang baju hijau, yang baju kejaksaan bajunya apa sih warnanya? Hitam ya? Coklat tua. Coklat burak. Pakai baju aja udah nggak bersih. Gimana mau pekerjaannya bersih gitu. Pak Ari, gimana tuh Pak Ari? Ini masalahnya karena kan mempertanyakan dua kasus yang sampai sekarang ini masih jadi spekulasi. Ya. Keyakinan Anda cepat tidaknya ini diukur dari mana? Tergantung daripada polisinya, Pak. Berani nggak? Karena ya yang namanya mengusut kasus TPPU itu adalah domainnya penyidik Polri. Termasuk kasus penemuan mayat ini, domainnya penyidik Polri. Jadi jangan itu mentang-mentang kemarin berkasnya sudah dikasihkan ke jaksa, semua ini kemudian penyidikan diserahkan kepada jaksa. Ya nggak akan bisa terjadi kayak gitu. Polisi saya kira kalau melakukan penyidikan dan kemudian berakhir dengan tidak adanya pidana itu lebih terhormat ketimbang dia tidak berani melakukan penyidikan dan mengatakan bahwa itu bukan suatu kasus pidana. Itu jadi nanti percuma kita diangkat menjadi penyidik, disumpah, dikasih kewenangan untuk melakukan penyidikan, tapi kemudian menghadapi kayak gini dengan serta-merta langsung ini bukan tidak pidana, ini suatu yang wajar dan tidak itu. Saya kira ini perlu diluruskan yang kayak gini ini gitu. Jadi apa yang bisa menjadi hal penekan agar kasus hukum untuk dua hal ini tadi bisa betul-betul jadi cepat ditelusuri agar jangan jadi liar lagi spekulasi di publik, Pak Ari? Ya, polisi pokoknya apa yang ditemukan ya, data-data apa yang ditemukan itu kemudian dikumpulkan betul-betul dan diberkas. Untuk kasus ini jadikan untuk penyidikan sendiri, nggak usah dikasihkan kepada penyidik yang lain gitu. Khusus untuk ini ya, karena ini pure penyidikan di bawah polisi. Dengan secara saintifik polisi harus bisa mengungkap ini gitu, nggak usah takut-takut. Perkara itu nanti keliru, nanti kan di hakim yang menentukan. Yang penting kan kita tidak asal-asalan menghukum orang yang tidak bersalah. Tapi kan dengan data yang ada, kita harus sampaikan ini, jangan dimanipulasi. Seperti tadi Profesor Kiki katakan tadi itu misalkan dokter kemudian datang orang meninggal
kalau saya misalkan dokter ini kita kena meninggal dengan apa mencurigakan apa tidak, kan dia waktu itu merasa nggak bertugas ya, karena memang visum itu diminta oleh penyidik. Waktu itu memang penyidik belum sempat minta karena kan itu belum ada laporan polisi waktu. Terakhir Prof. Kiki, kalau menurut Anda hal penekan apa yang bisa membuat dua kasus ini bisa terang benderang begitu? Ya, jadi harus dihadapi dua hal. Satu, intervensi dalam bentuk penekanan, ya, ditekan nih penyidiknya, termasuk yang belum melakukan penyidikan, gitu ya. Yang satu lagi diiming-imingi duit, gitu loh. Nah, Anda kalau punya 5 triliun kan bisa aja warna merah jadi biru, kayak gitu. Nah, ini dua hal ini antara reward dan ancaman punishment ini harus diatasi. Dan saya 1000% setuju argumennya Pak Arianto, polisinya harus berani. Kita carilah polisi-polisi yang nekat-nekat tapi punya keahlian Baik. keahlian digital forensik, digital digital forensik. Baik. Topik lain seputar